Pada abad ke-13, dunia Islam membentang luas dari Spanyol di barat hingga India di timur. Namun, masa kejayaan ini mulai surut pada tahun 1250 hingga 1500 m. Periode ini ditandai dengan munculnya tantangan internal dan eksternal yang membawa peradaban Islam menuju masa kemunduran. Pada tahun 1258, bangsa Mongol, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, menaklukkan kota Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Serangan ini bukan hanya menandai jatuhnya kekhalifahan, tetapi juga menghancurkan pusat intelektual dan budaya Islam. Perpustakaan Baitul Hikmah, yang menyimpan ribuan manuskrip ilmu pengetahuan, terbakar habis. Invasi Mongol tidak hanya menghancurkan Baghdad, tetapi juga mengakibatkan keruntuhan ekonomi dan sosial di wilayah Persia dan Asia Tengah. Kemunduran ini sudah dimulai jauh sebelum serangan Mongol. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami desentralisasi kekuasaan. Para gubernur dan panglima militer di berbagai wilayah mulai mendeklarasikan kemerdekaan, membentuk dinasti-dinasti lokal seperti Fatimiyah di Mesir dan Umayyah di Spanyol. Kekuasaan khalifah di Baghdad menjadi semakin lemah dan simbolis. Meskipun perang salib dimulai sebelum tahun 1250, dampaknya masih terasa hingga akhir abad ke-13. Konflik ini menguras sumber daya ekonomi dan militer dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam berhasil merebut kembali Yerusalem, namun ketegangan dan pertempuran dengan kerajaan-kerajaan Eropa terus berlanjut, menyebabkan ketidakstabilan di wilayah Syam. Pada tahun 1250, Kesultanan Mamluk mengambil alih kekuasaan di Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Di bawah kepemimpinan mereka, Mamluk berhasil menghentikan ekspansi Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Meskipun mereka mampu mempertahankan wilayah dari ancaman eksternal, kekuasaan Mamluk sering diganggu oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan yang melemahkan stabilitas negara. Di tempat lain, pada abad ke-14, Kesultanan Ottoman mulai muncul sebagai kekuatan baru di Anatolia dan Balkan. Mereka mengalahkan Kekaisaran Bizantium dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, yang mengakhiri lebih dari 1000 tahun sejarah Bizantium. Meskipun Kesultanan Ottoman nantinya menjadi pusat kekuasaan baru Islam, awal pertumbuhan mereka menyebabkan ketegangan politik di antara kerajaan-kerajaan Muslim lainnya seperti Mamluk di Mesir dan Safawiyah di Persia. Pada akhir abad ke-15, dinasti Safawiyah muncul di Persia dan mengadopsi Syiah sebagai agama resmi negara. Ini menandai awal perpecahan yang lebih dalam antara Muslim Sunni dan Syiah. Konflik antara Kesultanan Ottoman, Sunni, dan dinasti Safawiyah, Syiah, memperlemah kekuatan politik di kawasan tersebut, menciptakan ketidakstabilan yang terus berlanjut hingga berabad-abad berikutnya. Pada akhir abad ke-15, penjelajah Eropa seperti Vasco da Gama menemukan rute perdagangan laut baru ke India, melewati dunia Islam. Dengan rute baru ini, Eropa tidak lagi bergantung pada jalur perdagangan darat yang dikendalikan oleh pedagang Muslim. Periode 1250 hingga 1500 adalah masa kemunduran bagi dunia Islam, ditandai oleh serangan Mongol, perpecahan internal, konflik agama, dan perubahan ekonomi global. Namun, dari kehancuran ini muncul kekuatan baru, seperti Kesultanan Ottoman, yang akan menjadi pusat peradaban Islam berikutnya dan membawa umat Islam menuju era baru di abad-abad berikutnya.